dan ketabahan dalam mengenalnya dan membangun pendapat yang benar berkenaan dengan istri masa depannya. Semakin jarang peminang berkunjung kepada pinangannya, maka itu lebih baik baginya. Karena kalau sampai pun misal didapatkan informasi yang kurang baik dan mau berpisah, itu lebih mudah dibandingkan interaksi terus. Akhirnya mau tidak mau terima keadaannya, sudah terlanjur suka. Ya. Maka ini hikmah syar'i, lebih baik tidak banyak bertemu, kecuali pada saat darurat tadi bertanya sekali, 2 kali bertemu, setelah itu selesai. Adapun pergi bersama, berwisata dan sebagainya yang dilakukan banyak orang, maka itu tidak boleh. Tidak pernah ada pada masa Nabi SAW seorang laki-laki meminang wanita lalu ia pergi bersamanya untuk berbincang-bincang, berwisata dan berduaan dengannya untuk saling mengenal, mempererat, saling memahami dan seterusnya. Sehingga hal itu telah menjadi tanda kutip sunnah atau kebiasaan bagi orang atau banyak orang. Tentu di sini tanda kutip ditulis sunnahnya ya. Oleh dia maksudnya sunnah dari sisi bahasa secara etimologi. Sunnah dalam sisi bahasa bisa berarti kebiasaan seseorang. Sebaliknya, yang sunnah menjadi bid'ah bagi mereka. Padahal apa yang bukan agama pada masa Nabi SAW, maka itu bukan agama pula pada hari ini. Sebagian orang menyangka ketika peminangan sudah dilangsungkan, maka ia telah memiliki segalanya dari calon istrinya itu. Saya peringatkan kepada setiap gadis untuk tidak meneruskan hal semacam ini. Betapa banyak tanda kutip persatuan atau pernikahan tidak ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk berlanjut meski tunangan sudah dilangsungkan. Misal perempuan sudah yakin dia sudah dilamar, oh pastilah saya akan menikah, tiba-tiba berubah pikiran. Saya baru dapat informasi dari mertua saya di Jawa Tengah. Beliau menceritakan waktu saya telepon 2-3 hari lalu, sempat ngobrol tanya kabarnya. Kemudian beliau mengatakan ada kejadian di kampung ini, ya, di kota ini. Dia bilang ada orang sudah disebarkan undangan, sudah segala macam. Tamu semua sudah datang, tiba-tiba terjadi cekcok antara suami istri ini. Antara orang yang akan jadi suami istri, belum akad nikah. Orang sudah datang ke gedung semuanya, akhirnya diiklankan kalau pernikahan batal. Betapa malunya, apalagi kalau sampai perempuan itu sudah menyerahkan dirinya. Kita tidak tahu, maka ini harus hati-hati. Itu kurang lebih gambaran tentang apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan setelah peminangan. Jadi hanya sekedar lihat, tanya, tidak boleh menyentuh sama sekali, tidak boleh berduaan. Sekarang kita masuk ke nafkah untuk istri. Subbahasan yang lain, masalah nafkah. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu tidak menjadi kewajiban suami yang telah melangsungkan akad. Suami belum berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya hingga ia berpindah dari rumah ayahnya ke rumah suaminya. Tapi nafkah itu masih menjadi kewajiban ayahnya. Ia tetap sebagai penanggung jawabnya. Jadi ini pendapat ya. Ada pendapat yang mengatakan kalau baru akad nikah, kemudian si perempuan masih mau tinggal sama ayahnya, suaminya diajak tinggal di situ, berarti masih tanggung jawab ayahnya. Beranjak daripada sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari nomor 431 dan Imam Muslim 1459, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Selama ia tetap di rumah ayahnya, itu selama ya. Itu tulisannya salam ya. Benar nggak? Ya. Selama ia tetap di rumah ayahnya, maka ayahnya bertanggung jawab akan nafkahnya. Bukan kewajiban suaminya yang belum membina rumah tangga dengannya. Sebagaimana ia masih tetap dalam tanggungan ayahnya, maka sang ayah juga memiliki hak penuh terhadapnya sebagaimana sebelum akad nikah. Berarti yang harus dipatuhi nomor 1, menurut pendapat ini adalah ayahnya, selama belum pindah. Makanya yang perlu digarisbawahi, terutama bagi setiap laki-laki, begitu selesai akad nikah, tinggal 2-3 hari, seminggu dengan mertua, mungkin karena membalas kebaikan mereka, mempermudah pernikahan misalnya, setelah itu pergi, pindah. Ya. Maka itu harusnya pindah sehingga kedua belah pihak mendapatkan manfaat. Si istri mulai mendapatkan nafkah dari suaminya dan perlindungan dan tanggung jawab. Si suami mendapatkan pelayanan yang layak dari istrinya. Ya, gitu. Walaupun itu kontrak, misalnya rumah orang tua memang lebih bagus, lebih mewah. Misal di mana di Jakarta di jalan nomor 1, maksudnya dia harus pindah ke kontrakan yang kecil, nggak apa-apa. Memang itu sudah kehidupan kita. Malah rumah tangga itu akan sangat langgeng dan baik kalau kita mulai dari suka dukanya.
Dari kontrakan, nanti pindah ke beli rumah kecil, nanti pindah ke rumah yang lebih besar, dari kendaraan biasa ke kendaraan itu lebih dinikmatin kehidupan akhirnya. Walaupun tentu kalau ada orang yang langsung matang itu sudah bagus ya. Tapi ini contoh-contoh saja, hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan di situ. Kita masuk ke malam kasih sayang. Di antara perkara bid'ah, kata beliau yang dilakukan banyak orang ialah apa yang disebut dengan Lailatul Hina atau malam kasih sayang. Di dalamnya terdapat hal-hal yang menyelisih syariat seperti memperlihatkan aurat gadis, membukanya di hadapan wanita-wanita asing dengan dalih menyiapkannya untuk suami, tarian, nyanyian dan sebagainya. Ini ada diistilahkan, ini kebetulan penulis orang Mesir, dia ceritakan di Mesir seperti itu keadaannya. Jadi ada orang, mungkin di Indonesia ada beberapa suku kita punya tradisi itu. 3 hari sebelum menikah, maka perempuan itu harus dimandikan malam hari lah, ya, segala macam sampai kedinginan, ya. Pakai kembang berapa macam, segala macam ini. Dan akhirnya dipamer, kalau perempuan ini anak gadisnya cantik, di depan semua wanita-wanita. Dari mana kita tahu kalau mereka ada yang hasut? Mungkin kena penyakit ain, berbahaya. Banyak orang pengantin kena ain, dia tidak sadar. Begitu selesai akad nikah, ribut sama istri suaminya, cerai. Apa sebabnya? Ainnya orang. Banyak nggak sadar itu. Dan ain ini keras sekali. Dia mirip dengan sihir. Itu karena mata hasutnya orang. Bahaya sekali. Kata Nabi SAW, Inna lil aini lal haq. Sesungguhnya penyakit ain itu, mata panas itu benar ada. Dan bahaya sekali ini, hati-hati. Jangan pernah pamerkan kemesraan di depan umum, kelebihan-kelebihan yang orang tidak milikin. Nanti orang lain hasut. Kalau ada anak kecil kita lucu, Masya Allah, sempurna. Maka ada orang hasut, dia pegang misalnya anak kita, maka dia bilang lucu ya, hatinya hasut. Anak itu sakit. Bisa demam. Bahkan kata Nabi SAW, mayoritas umatku penyebab matinya adalah ain. Penyakit ain bisa membuat manusia masuk ke kuburan, mati maksudnya, dan membuat unta masuk ke kuali. Jadi kuali kecil, tapi unta bisa masuk ke dalamnya karena itu. Jadi untanya menjadi lemas dan akhirnya mati juga unta itu. Ya. Sampai dimasak pun unta itu kena mati, kena kesakitan. Jadi bahaya sekali. Jadi kalau ada orang yang tanpa sebab dia lihat rumah tangganya tiba-tiba ribut, anaknya tiba-tiba nakal, sakit tanpa sebab medis, gitu kan? Itu semua bisa dari ain. Makanya hati-hati, jangan malah dipamer-pamer. Ada orang baru menikah, pajang foto perkawinannya, dia nggak sadar. Bahaya sekali itu. Ada orang lihat orang hasut, apalagi orang itu dasarnya suka dengan pasangan kita dulunya, maka ini bisa jadi masalah. Jadi rumah tangga itu bisa menjadi panas gara-gara itu. Jadi saya sarankan Bapak Ibu baca ya, buku-buku berhubungan dengan penyakit sihir dan ain. Ada banyak dijual, harganya murah, 10.000, 15.000. Ada terbitan pustaka Ibnu Umar, judulnya Ruqyah. Saya pernah kalau nggak salah lihatkan itu. Nah, harganya cuma 10.000 rupiah. Di situ ada cara mengobati ain sebelum terjadi, cara mengobati ain setelah terjadi, cara mengobati sihir sebelum terjadi, yang menangkal sihir, dan cara mengobati setelah terjadi. Itu perlu dilakukan di rumah ya. Walaupun kita belum merasa atau tidak tahu, boleh kita mencoba untuk melakukan ruqyah syariah sehingga kita tahu itu ada ain atau tidak. Ya, ini perlu sekali karena banyak begitu. Dia bisa merusak rumah tangga, bisa membangkrutkan usaha, bisa merusak kendaraan. Ya. Dan solusi yang paling dekat kalau belum terjadi, Bapak Ibu selalu mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Selalu ucapkan itu. Masya Allah, Tabarakallah. Ada orang bilang, oh rumahnya bagus ya Bu, Pak. Masya Allah, Tabarakallah. Kendaraannya bagus, Masya Allah. Kalau di Saudi itu udah biasa di rumah orang ditulis kaligrafi. Masya Allah, Tabarakallah. Jadi orang begitu masuk rumah, yang terbaca itu dulu. Di mobilnya biasa dipasang stiker di belakang, Masya Allah, Tabarakallah. Karena emang itu solusinya, nggak ada yang lain. Nah, itu solusi yang terdekat. Ada pernah sahabat mandi, dalam kondisi sahabat ini ganteng sekali, putih, kulitnya bersih. Dan zaman dulu orang tidak punya kamar mandi di dalam rumah. Mereka mandi di padang pasir, buat kamar mandi umum gitu. Dan untuk laki-laki, bedanya sama perempuan, kamar mandi laki-laki itu cuma sampai ke kepalanya atau lehernya saja. Orang dari luar masih bisa melihat bagian wajahnya. Lewatlah satu sahabat yang lain, hasut, iri sama dia. Dia mengatakan anak gadis yang dipingit saja, nggak seputih kamu, nggak semulus kulitmu. Langsung pingsan orang itu. Yang tadi lagi mandi, pingsan tiba-tiba. Lalu dilapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah ada kejadian begini. Kata Nabi SAW, siapa yang melihat dia tadi waktu dia lagi mandi?
Kata mereka si fulan. Kata Nabi SAW dipanggil lalu kata Nabi SAW, kenapa kau tidak bilang Masya Allah, Tabarakallah. Lalu disuruh dia berwudu, air wuduknya disiramkan kepada sahabat yang pingsan tadi, langsung bangun. Jadi salah satu solusinya kalau kita tahu siapa itu yang hasud, minta air wuduknya. Lalu diusapkan di badan orang yang sedang terkena ain tadi. Jadi memang ini hati-hati sekali, bahkan kita sendiri bisa mengenakan ain diri kita. Jadi kalau kita lagi lihat di kaca, memuji diri kita sendiri, kita bilang Masya Allah, kita sendiri. Karena bahaya, kita sendiri bisa mengenakan ain diri kita. Karena kita tidak sadar. Ya. Ada cuplikan di handphone saya, tapi tentu saya tidak bisa berikan kepada semuanya. Tapi saya coba nanti insya Allah kirim pada ketua panitia insya Allah pengajian. Coba nanti di-share ke jamaah. Cuma memang itu dalam bahasa Arab ya. Tapi di situ ada cuplikan durasi mungkin 2 menit atau 3 menit tentang contoh-contoh ain. Ada orang lagi bertamu, ini cuplikan diambil Timur Tengah. Dia lagi pegang teh, gelas teh, lalu tamunya bilang, ayo tuangkan, tehmu manis sekali tuh, tiba-tiba pecah gelasnya. Karena dia hasut sebenarnya. Bahkan ada pohon kurma tumbang gara-gara ainnya orang. Diperlihatkan pohon itu. Tuh pohon kurma, lihat tuh, terus tiba-tiba tumbang. Ada orang baru buat kemah, bagus gitu, di belakang rumahnya, untuk tamu, pakai AC segala macam. Tamu-tamunya datang tidak bilang Masya Allah, terbakar kemah itu tanpa sebab. Jadi ada banyak hal-hal yang banyak orang tidak tahu. Nah ini kita sayangkan di Indonesia tidak difahami. Bahkan banyak orang tidak tahu kalau ada ain. Tiba-tiba dia sakit, dia tidak sadar kalau dari ain. Selalu bilang kalau Masya Allah, Masya Allah. Walaupun orang itu tidak memuji kita lihat dia lagi melihat misalnya, atau kita perasaan kita mengatakan dia sedang melihat, kita bilang sendiri Masya Allah, Tabarakallah. Jadi menjadi tameng buat itu. Hati-hati. Nah kebanyakan orang di malam perkawinan atau di hari perkawinan luar biasa menunjukkan kecantikannya dan ketampanannya dan dipamer-pamer. Pajang foto, dari awal orang masuk di gedung sudah ada foto. Nggak tahu berapa puluh foto itu. Yang gaya samping, gaya belakang, gaya segala macam. Entah nggak tahu untuk apa. Tujuannya apa? Pamer kan? Jadi masa untuk apa? Bahaya karena ainnya orang. Dia tidak sadar kadang-kadang dia baru berjalan sebulan 2 bulan ribut rumah tangga, cerai. Padahal masalahnya itu, masalah ain itu. Bahaya sekali. Nabi SAW mengatakan hati-hati dari ain, itu penyakit yang benar ada. Ya, ini bahaya sekali. Dan sekali lagi sarankan ibu bapak sekalian baca buku. Kalau ketik di Google tentang bahaya penyakit ain atau terapi pengobatan penyakit ain, nanti ada keluar semua itu artikel banyak. Baca itu. Maka ini yang banyak dilakukan dan saya tahu ada di antara orang-orang keluarga di Indonesia yang melakukan itu. Anak-anak gadisnya dimandikan, kadang-kadang cuma pakai handuk atau pakai apa di depan wanita-wanita yang lain. Wanita yang lain ini mungkin tidak seputih kulitnya anak itu, tidak secantik wajahnya, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, kita masuk ke malam pengantin. Adapun pengantin laki-laki maka ia dalam rupa yang paling indah pada malam pengantinnya, yaitu indah penampilan dan pakaiannya. Ini boleh, bukan tidak boleh. Tapi ingat, selalu bilang Masya Allah, Tabarakallah. Bahkan pada malam itu memang seseorang harus berpenampilan yang paling indah semasa hidupnya. Ya. Serta membersihkan badannya, seperti mencukur bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak. Nah ini sunnah Nabi SAW ya. Hati-hatilah dari mencukur jenggot karena dikhawatirkan menyerupai kaum kafir. Laki-laki disuruh mencukur kumis, perempuan dan laki-laki mencukur bulu ketiak dan kemaluan. Kata Nabi SAW, 5 fitrah. 5 hal dasar yang harus dijaga seorang muslim. Ya, khitan, sunat, mencukur kumis bagi laki-laki, mencukur bulu ketiak dan kemaluan bagi perempuan dan laki-laki, serta memotong kuku. Ya. Jadi ini sunnah Nabi SAW yang harus dijaga oleh setiap muslim. Nabi SAW juga melarang laki-laki dan perempuan menyerupai satu sama yang lain. Ada juga laki-laki di malam perkawinan penampilannya seperti perempuan. Terlalu banyak make up segala macam. Laki-laki nggak butuh make up. Rapi saja selesai gitu kan. Dia tampil sebagai laki-lakinya. Beda kalau perempuan. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Janganlah ia memulai kehidupan rumah tangganya dengan mendapatkan laknat atau diangkat berkah hidup atau jauh dari rahmat Allah. Demikian pula membersihkan batin dan zahirnya. Semua penyakit-penyakit hati, ya, iri, dengki,
apa saja semua harus dihapuskan. Sedangkan pengantin wanita maka ia dalam rupanya yang paling indah, yaitu indah perhiasan dan pakaiannya serta bersih tubuhnya, baik dalam maupun luarnya. Namun hati-hati terhadap sejumlah perkara, diantaranya pergi ke salon dengan cara mencabut alis, cat kuku dan pakaian kemasyhuran. Yang dimaksud dengan ke salon sini, salon ada hukum syar'inya. Nanti kita bahas setelah ini, hukum pergi ke salon. Dia dibolehkan bagi seorang muslim, tapi jangan sampai terjadi pelanggaran agama. Banyak pelanggaran agama, diantaranya seperti banyak, saya pernah lewat di depan salon ditulis di situ membuka titik aura. Itu adalah perilaku sihir yang banyak orang tidak sadari. Para pegawai-pegawai salon itu banyak melakukan perbuatan sihir. Mereka memantra-mantrain orang yang datang dengan menitik-nitik badan tertentu, dia sedang mentransfer sehingga orang itu selalu penasaran ingin kembali dengan dia. Mirip yang banyak dilakukan oleh pembantu rumah tangga atau pegawai-pegawai, kadang-kadang begitu. Mereka tidak faham agama, maka mereka lakukan itu. Ya. Jadi hati-hati. Kemudian juga tidak bolehnya memperlihatkan seluruh badan. Banyak orang kena dilulur, maka seluruh badan dilihat, walaupun sesama jenis. Nggak boleh, ya, dilarang. Maka kenapa tidak dilakukan sendiri? Karena memang ini larangan, ada larangannya. Kalaupun ibu-ibu mau memperlihatkan badannya kepada sesama wanita, itu ada batasan. Jadi sawate nggak boleh ya, bagian dada dan bagian kemaluan tidak boleh. Jadi leher ke atas boleh, lengan ke bawah, siku ke bawah atau lengan ke bawah boleh, lutut ke bawah. Sebagian ulama mengatakan sebagian paha masih bisa, tapi lutut ke bawah yang paling aman. Sehingga sawate, kemaluan dan sekitarnya, dada dan sekitarnya ini nggak boleh diperlihatkan kecuali pada suami. Orang tua kita saja tidak boleh, apalagi kita memperlihatkan kepada orang lain. Dan hati-hati sama hubungannya dengan masalah ain. Kalau si pegawai salon tadi itu tidak secantik kita, tidak sebersih kita, maka ada ain. Bahaya sekali. Ya, kan? Belum lagi ada orang-orang yang kena penyakit lesbian. Ya. Memang dia akhirnya tertarik, akhirnya dia ini dan itu segala macam hal yang bisa dilakukan. Mungkin dia meletakkan obat-obat perangsang dan seterusnya sehingga membuat, dan banyak hal. Ya mungkin ini ibu-ibu lebih tahu tentang masalah alam salon ini. Tapi saya menyampaikan, lah iya. Karena tentu kami jarang, laki-laki kan tukang cukur selesai. Tapi umumnya dalam artikel-artikel yang ditulis oleh para ulama berhubungan dengan masalah itu. Saya juga kadang-kadang mendapatkan informasi dari istri saya izinkan dia tapi saya kasih syarat-syarat, ada begini, ada begini. Karena dalam Islam juga boleh, seperti mewarnai rambut boleh, yang asal bukan warna hitam. Bahkan sunnah Nabi SAW boleh mewarna coklat, warna merah, asal jangan yang aneh-aneh, biru, ya, ungu, ini aneh-aneh jangan. Artinya sunnah Nabi SAW itu dalam hadis yang sahih dikatakan, warnahilah rambut kalian, ya, dan bagi laki-laki jenggot kalian, kalau ada warna putihnya, warnahilah karena Yahudi dan Nasrani tidak mewarnainya. Ini bolehkan, maka kita itu boleh. Ini hal-hal yang boleh secara syar'i gitu kan. Atau mungkin kita merapikan rambut, ya, mungkin krembat yang membersihkan kepala yang kita tidak bisa jangkau, hal-hal yang masih dasar, gak ada masalah. Tapi kalau sudah sampai pada hal pelanggaran agama tidak boleh ini. Ya, ini harus diperhatikan. Apalagi kalau sudah berinteraksi sama lawan jenis. Nah, banci itu tetap laki-laki ya. Tetap laki-laki. Dia nggak punya jenis kelamin lain, laki-laki itu. Karena Allah ciptakan manusia cuma dua, laki-laki dan perempuan. Nggak ada tengah-tengahnya. Walaupun dia bilang dia tidak punya syahwat, tetap saja tidak boleh. Nggak boleh diperlihatkan. Ya, ini hal-hal mendasar harus diketahui. Kata beliau di situ juga, seperti juga mencabut alis, ini dilarang dalam agama Islam. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Allah melaknat wanita yang mencabut alisnya. Banyak wanita tidak faham. Ini alis kita, kalau ibu-ibu mau lebih yakin lagi, coba ketik di YouTube saja, tentang bahaya mencabut bulu alis. Jadi biar tahu secara ilmiah, ada cuplikan saya pernah lihat. Alis itu, satu alis ini, satu alis rambut kita ini, itu secara ilmiah diteliti ternyata terdiri dari 250 bulu halus. Satu bulu alis itu ada 250 bulu halus. Jadi satu lembar kita tarik, itu sebenarnya kita tarik 250 lembar bulu. Dan itu sangat connect dengan urat-urat saraf mata. Orang yang sering melakukan itu maka akan berpengaruh kepada matanya. Hukum syar'i, pertama dilarang, yang sisi yang lain juga ada bahaya secara medis. Saya tidak menyalahkan kalau di sini ada yang hadir melakukannya, karena mungkin ketidaktahuan atau kelalaian. Tapi tidak ada salahnya ibu setelah dengar ini ibu perbaiki. Coba baca, karena ilmu itu akan membuat orang meninggalkan kesalahannya dan memperbaiki kekurangannya gitu kan.
Coba baca supaya bisa membuat kita, oh saya tinggalkan karena ini. Memang itu dilarang dalam agama. Juga cat kuku, ya. Tentu ada perbedaan, ulama merincikan kalau zaman sekarang masalah cat kuku dengan henna, ya. Atau kita bilang pacar di Indonesia, ya. Karena kalau cat kuku biasanya dia menahan wudu, air wudu. Sehingga kuku itu tidak terkena, padahal kita tahu wudu harus kena semuanya, ya. Sementara kalau henna ini lebih halus. Dan memang di zaman Nabi SAW disunnahkan mewarnai rambut dengan menggunakan itu, ya, bahan-bahan dari daun-daun pohon, ya. Maka itu dibolehkan. Nah ini mewarnai rambut, jenggot, kemudian juga meletakkan di kuku, masih ada yang membolehkan dari pintu itu, ya. Termasuk orang kalau menikah biasanya diukir-ukir, ya, dengan menggunakan henna itu atau pacar itu dibolehkan. Tapi cat kuku yang umumnya, apalagi ada kadang-kadang bahan-bahan dasarnya dari sesuatu atau sumber yang haram, jangan, ya. Kemudian juga pakaian kemasyhuran, maksudnya pakaian yang dianggap masyhur, seperti misalnya pengantin perempuan harus ketat, kemudian bolong sana bolong sini, kekurangan kain, depan belakang bolong, ya. Pahanya sobek sana sini, ya, untuk pamer kepada orang, gitu. Ini semua keliru. Alhamdulillah sekarang sudah banyak juga busana muslimah yang baik, yang muslimah, ya, yang memang sesuai dengan syariat, itu maka bagus sekali. Kita masuk ke sub-bahasan lain masalah ini di malam pengantin karena berhubungan sekali dengan pergi ke salon. Beliau mengatakan hukum pergi ke salon. Ketahuilah saudariku muslimah, para musuh Islam berusaha memperdaya umat Islam dengan segala cara. Mereka tidak membiarkan satu senjata pun melainkan mereka mempergunakannya. Di antara senjata mereka yang terpenting ialah wanita muslimah. Kalau ibu-ibu dan akhwat rusak, muslimah rusak, rusak semua umat. Kalau baik, baik semua umat, ya. Kalau perempuan sudah mau berzina, maka lebih besar terbuka peluang zinanya dibandingkan kalau laki-laki yang mau. Perempuan subhanallah biar punya kekurangan fisik, tapi kalau dia yang menggoda laki-laki masih bisa ada laki-laki yang tergoda. Tapi kalau perempuan sudah tidak mau, laki-laki menggoda dengan cara apapun susah. Ada di tangan perempuan, makanya berdirinya sebuah kebaikan masyarakat kata ulama di tangan para wanita. Dan banyaknya kader-kader umat lahir justru di tangan para wanita muslimah yang dekat hubungannya dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, suatu kali mereka memperdayakannya lewat pakaian. Misal, setiap ada iklan pakaian harus perempuan yang tampil dan harus seksi, harus begini dan begitu, gitu kan. Maka dijadikan sebagai komoditi bisnis. Padahal sebenarnya tanpa harus pakai orang pun bisa laku baju itu. Orang pajang, ditaruh di hanger kayak kita, kebanyakan toko kan begitu. Tapi subhanallah dijadikan seperti, dan banyak muslimah bangga dengan itu. Wanita bangga kalau dia menjual badannya di depan laki-laki, dipamer, difoto. Ini keliru ini. Atau lewat perbuatan, terkadang lewat olahraga dan sebagainya. Bahkan kita tahu sekarang, apa saja harus iklannya perempuan. Mobil, iklannya perempuan. Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Tinggal mungkin obat kuat laki-laki saja, itu pun masih ada juga perempuan. Ada perempuan di mana-mana. Tidak ada hubungannya sama sekali, tapi seperti itulah. Salah satu serangan orang kafir, kata beliau, yang paling telak terhadap Islam ialah yang tersebar di negeri Islam yang biasa disebut dengan salon ini. Kaum wanita biasa pergi ke sana untuk di make up, dihilangkan bulu alisnya, dibersihkan bulu bagian dalamnya, dan segala tanda kutip tren yang diikuti salon tersebut dari pusat-pusat kecantikan, seperti mengencangkan wajah, mengecilkan dan membesarkan payudara, menghilangkan flek pada pantat, dan lainnya. Dan saya baca ini apa yang tertulis, ya. Dan ini kajian buku bagaimana? Dan lainnya yang pernah kita dengar dan baca. Padahal Allah Azza wa Jal telah melarang menyerupai kaum kafir lewat firman-Nya. Jadi tentu ini kita rincikan, ya. Ada perbuatan yang boleh. Kayak misalnya memang kita pergi ke dokter konsultasi untuk perawatan kulit atau di salon memang ada pembersihan apa, ya, memang yang sifatnya tidak melanggar agama itu masih boleh saja. Tapi umumnya di sini bisa disalahgunakan oleh orang-orang. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulu sebelum kedatangan Muhammad SAW. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus.
Dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Nabi SAW juga disebutkan, laisa minna man tashabbaha bi ghairina, la tashabbahu bil yahud wala bin nasara. Bukan termasuk golongan kami siapa yang menyerupai orang yang bukan golongan kami. Kita punya ciri khas sendiri sebagai Islam. Jangan contohi orang lain. Lalu Nabi bilang, jangan pernah menyerupai Yahudi dan juga Nasrani. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Pergi ke salon untuk make up, mencabut bulu alis dan membuang bulu bagian dalam di sekitar kemaluan wanita. Lalu itu dilihat tanpa ada keperluan, di samping terjerumus ke dalam larangan, yaitu wanita melihat aurat wanita lainnya tanpa ada keperluan. Maksudnya keperluan ini kalau kayak dokter ya, dokter mau melahirkan, orang kena penyakit kelamin, naudzubillah dan ini dokter harus lihat itu lain. Tapi selain daripada itu ke salon, misal dia mencukur bulunya, dia bisa cukur sendiri sebenarnya. Tapi dia pergi ke sana hanya auratnya dilihat pada orang yang tidak perlu melihatnya. Semua ini termasuk dalam kategori menyerupai orang kafir. Siapa yang menyerupai mereka maka ia bakal dikumpulkan bersama mereka. Wa na'udzubillah. Kata beliau, saya tidak mengerti wahai kaum pria, bagaimana mungkin anda rela membawa istri anda kepada orang yang akan mencabuti bulu rambutnya dengan jari-jarinya dan memperhatikan wajahnya untuk diberi make up yang cocok dengan warna kulitnya. Apalagi banyak yang tangannya kadang-kadang laki-laki ya. Bagaimana mungkin anda membiarkannya sebagai tanda kutip sekerak daging diendus mata orang lain dan memperhatikan bagian-bagian tubuhnya yang menggoda? Ataukah anda ingin menutup mata orang lain dari memandang istri anda dan bagian-bagian tubuhnya yang dapat menggoda? Mana yang dipilih? Membiarkan istri kita untuk dipamer dan dilihat oleh orang lain dan disentuh, atau kita melarang masalah itu? Ya. Sekali lagi tentu perawatan dalam Islam boleh, bukan tidak boleh. Bahkan mempercantik diri bagian daripada agama. Kata Nabi SAW, wanita ahli surga, wanita yang kalau kau lihat padanya, kau akan gembira. Karena kata para ulama hadis, penampilannya membuat dia tertarik atau menarik ya. Dan kalau engkau perintahkan maka dia akan patuh kepadamu. Masalah mencabut alis, landasan hukumnya adalah hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Bukhari. La'anallahu al-washimati wal mustawshimati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallahi ta'ala. Allah melaknat wanita yang mentato dan orang yang minta ditato, wanita yang diminta dihilangkan bulu alisnya, dan wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan lagi mengubah ciptaan Allah. Jadi tidak semua produk salon harus diterima, ya, harus bisa disortir. Mana yang boleh secara syariat, mana yang tidak boleh. Nggak boleh semuanya kita ambil, oh ini karena tren baru diikuti. Saya pernah waktu pergi ke salah satu klinik mata di Malaysia, tepatnya di Johor waktu itu. Saya lihat sambil nunggu dokternya ada koran. Saya tidak sengaja buka koran itu, saya baca dalam bahasa Melayu. Kalau koran itu ditulis tren model baru. Begitu saya buka, lembarannya ada laki-laki, entah tidak tahu apa yang dianggap kelebihan dan itu tren. Jadi sengaja ditato-tato alisnya supaya membengkak gitu kan. Kemudian bagian hidungnya membesar, apalah bibirnya dibesarin. Aneh-aneh gitu, dagunya dibesarin sampai kayak bukan manusia ini. Tapi dianggap bagus, terus dipasang anting di sini, anting di sini banyak. La haula wala quwata illa billah. Secara fitrah, walaupun orang bilang tren, orang umumnya kalau dipanggil orang tidak ngerti panggil bagus enggak, pasti orang bilang jelek. Ya, orang secara fitrah. Tapi subhanallah begitu, ada orang karena kata-kata tren semuanya diikuti. Enggak, kita harus bisa menyortir sebagai seorang muslim. Enggak boleh sembarangan ini. Di sini yang dimaksud merenggangkan gigi adalah ada waktu-waktu tertentu di mana merenggangkan gigi adalah bagian daripada model. Jadi sengaja di antara gigi itu dilobangin, dikikir sehingga setiap gigi ada lubangnya, ada jarak. Dianggap merenggangkan gigi itu adalah bagian dari model. Ada masa-masa itu ada, kemudian hilang kembali kepada model biasa. Nanti muncul lagi seperti itulah. Ada sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan merenggangkan gigi juga adalah sengaja mengikirnya sehingga membuat tipis. Biasa dikikir supaya giginya bukan warnanya putih kayak kita, gitu kan, tapi dia berwarna seperti transparan, kayak ada air, kayak bening. Yang itu dianggap sebuah kecantikan. Padahal ngilu, setiap mau makan ngilu itu biasanya, gitu. Karena jadi tipis giginya. Tapi ya begitulah, aneh-aneh, ya.
Kemudian masalah cat kuku, beliau mengatakan cat kuku dengan aneka warna ini juga termasuk menyerupai kaum kafir. Demikian pula dapat menghalangi sahnya wudu karena air tidak sampai ke dasar jari dan kuku. Dengan demikian seorang wanita tidak bisa sholat di belakang suaminya ketika masuk ke rumah yang dipersiapkan untuk suami istri, atau sholat sebelum maghrib, misalnya isya ataupun sebelum subuh, karena itu hati-hatilah. Ini tentu beliau membahasakan kalau pengantin baru ya. Biasanya orang pakai cat, kemudian kan sunnah Nabi kalau begitu ketemu pertama sholat sunnah, ya. Sholat sunnah baik si suami ataupun berdua. Ini sunnah Nabi SAW. Sholat sunnah, minta supaya Allah SWT akan diberikan keberkahan pernikahannya. Maka bagaimana dia bisa sholat sekarang kalau dia sudah tidak bisa wudu, ada cat kuku yang melekat di tangannya dan seterusnya. Sekali lagi tentu saya bilang tadi sudah dibedakan antara mana henna, mana pacar, dan mana cat kuku yang umumnya. Karena cat kuku itu biasa tebal sekali, gitu kan. Kemudian memanjangkan kuku, ini juga termasuk hal yang harus diketahui. Kalau ada seseorang di antara kita berkeyakinan bahwasanya memanjangkan kuku adalah sebuah model, harus dihapus dari benaknya, ibu-ibu terutama. Keliru itu. Karena memang melanggar sunnah Nabi SAW. Kuku kata ulama, Allah sudah jadikan perbedaan warna yang melekat di kulit dan tidak boleh untuk dipotong. Itu adalah yang melekat di kulit itu Allah berikan warna itu dan tidak boleh dipotong, karena kalau dipotong sakit. Sementara memang kuku yang sudah dasarnya bisa menampung bakteri yang berubah warna dan kalau dipotong tidak sakit, maka itu tidak boleh dipelihara walaupun kita mengikirnya, gitu kan, karena itu menyimpan bakteri. Dan ini juga sama, bisa diketik di YouTube tentang masalah bahayanya memelihara kuku atau memanjangkannya, karena ada pengaruhnya. Paling banyak bakteri di ujung jari. Makanya kalau bapak ibu terutama, ibu-ibu terutama, karena bicara masalah kuku ini biasanya perempuan. Kalau saya sering kali masuk di rumah sakit besar ya. Berarti kemarin anak saya kebetulan dirawat di salah satu rumah sakit. Kemudian saya masuk ke sana, dipasang besar-besar cara membersihkan tangan dari bakteri. Itu salah satunya adalah mengambil sabun di situ, kemudian menyatukan semua jari-jari lalu diputar di bagian tengah telapak. Dan hampir semua sama. Kenapa jari-jari yang diputar? Kenapa ini? Kenapa ini yang dibersihkan, gitu kan? Kenapa harus itu? Karena ini menampung bakteri banyak sekali. Cuma banyak orang tidak mau faham masalah itu. Secara medis terbukti, secara agama juga dilarang. Gitu. Dan tidak menghilangi kecantikan tangan dengan tidak adanya kuku kok. Apalagi memang dasarnya kuku itu berubah warna, gitu kan? Belum lagi kalau kita makan makanan sehingga tercampur dengan bakteri yang ada dan seterusnya. Walaupun ibu mengatakan itu bersih. Dengarkan bagaimana disampaikan dalam hadis. Kata beliau ini juga merupakan menyerupai orang kafir, padahal disinyalir dari Nabi SAW yang maksum. Maksum artinya Nabi SAW selamat dari kesalahan. Nabi bilang al-fitratu khamsun atau khamsun minal fitrati al-khitan wal istihdad wa natful ibti wa taqlimul azfar wa qassus syarib. Fitrah itu ada lima perkara fitrah atau lima perkara fitrah. Khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan juga memotong kumis. Semua ini tempat-tempat sensitif yang banyak menampung kotoran. Bulu kemaluan lembab. Begitu pula dengan bulu ketiak lembab. Makanya subur. Di situ banyak bulunya karena memang lembab dan itu bisa menampung banyak bakteri, keringat dan juga sisa-sisa sperma misalnya kalau di bulu kemaluan. Maka sunnah Nabi SAW dibersihkan semua. Pakaian pengantin atau wanita bukanlah pakaian kemasyhuran yang tidak menyerupai pakaian kaum kafir, tapi pakaian tersebut wajib menutupi seluruh tubuh, tebal, tidak tipis, tidak menggambarkan lekuk-lekuk tubuh, tidak berparfum, maksudnya menyengat, gitu kan, yang luar biasa. Bukan pakaian perhiasan atau pakaian kemasyhuran, maksudnya yang kena terkenal, lalu dia ikut-ikutan saja walaupun terbuka, dan tidak menyerupai pakaian kaum kafir atau pakaian laki-laki. Namun demikian, tidak ada salahnya pengantin meminjam pakaian pengantin untuk berhias dengannya pada malam pengantinnya. Diriwayatkan Al-Bukhari dari jalur Abdul Wahid bin Aiman dari ayahnya, ia mengatakan aku menemui Aisyah radhiyallahu anha dan saat itu ia memakai baju kitir dari Yaman seharga 5 dirham. Maka ia mengatakan, tetapkan pandanganmu pada sahaya wanitaku ini. Lihatlah ia, ternyata ia menjadi besar, bisa memakainya di rumah. Sesungguhnya aku memiliki pakaian ini dari mereka pada masa Rasulullah SAW. Sekali lagi, setiap kali seorang wanita berhias untuk malam pengantin di Madinah, maka ia datang kepadaku untuk meminjamnya. Jadi Nabi ada seorang yang pernah menemui Aisyah anha dan Aisyah meminjamkan baju. Ada baju beliau yang beliau pakai di zaman pernikahan dengan Nabi SAW. Karena baju pengantin biasa dipakai cuma sekali.
Kan disimpan. Sekarang kan ada orang disewain gitu kan. Itu semua boleh-boleh saja, tapi hati-hati jangan ada pelanggaran syar'i di situ. Lalu kata beliau, bolehkah wanita memakai kosmetika dan mempercantik diri untuk suaminya? Jawabnya iya. Bahkan ia boleh melakukan hal itu dalam batasan-batasan syar'i. Ini bisa mendorong rasa cinta suami kepadanya. Karena itu seorang wanita harus dalam penampilan terbaik di hadapan suaminya. Namun ia tidak boleh memperlihatkan hal ini kepada selain suaminya. Boleh tentunya. Pakai krem, apa sajalah, pemutih, ya, pelembab, hand body, semua boleh saja. Asal bahan-bahannya halal. Dan tentu kita cari yang suami menyukai itu. Ada juga wanita terlalu dandannya luar biasa sampai suaminya lari. Tapi yang wajar-wajar saja gitu kan, yang suaminya suka. Dia dandan misalnya, dia bilang suka nggak dengan seperti ini, dia menawarkan kepada suaminya, itu positif saja. Kata beliau, namun jika sebagaimana dikatakan bahwa tanda kutip kosmetika itu atau sebagiannya membahayakan kulit wanita, maka dalam keadaan ini bisa jadi ia diharamkan atau dimakruhkan. Dan yang lebih baik ialah berkonsultasi dengan dokter muslimah untuk menjelaskan kebenaran atau tidak benarnya pendapat tersebut. Wanita tidak boleh memakai wig untuk mempercantik dirinya di hadapan suaminya. Bahkan itu dilarang, karena itu ada menipu. Tidak usah menipu. Tapi ada hal-hal yang boleh. Kalau rambut keriting diluruskan, boleh. Tidak ada masalah. Gitu kan? Karena dia hanya sekedar merapikan. Gitu kan? Ada juga orang terbalik, lurus dia mau keritingkan. Tapi itu sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah itu, karena dia sebenarnya bukan mengubahnya, tapi dia hanya sekedar menatanya, menciptakan suasana baru dengan suaminya, itu masih dibolehkan. Kata beliau di sini, wanita tidak boleh memakai wig karena dipalsukan, gitu kan? Nanti akhirnya dibuka, ternyata suaminya jadi malah tidak suka. Ya. Tapi tidak mengapa jika sambungan ya itu dari selain rambut seperti sutra, wol yang diberi warna dan semisalnya. Jadi kalau misalnya orang pakai bando atau yang semisalnya memperhias rambut itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia menggunakan itu wig dari rambut juga tidak boleh, karena ada larangan menyambung rambut dengan rambut tentunya. Ya, Allahu a'lam. Baik, begitu saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada hari ini. Dan tentu saja kita semuanya berharap Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita dan mempertemukan lagi kita insya-Allah di waktu yang tepat ya. Di pertemuan akan datang saya libur dulu ya. Ada satu pertemuan hari Kamis depan tidak ada karena saya akan bimbing umroh. Jadi insya-Allah kita bertemu di Kamis yang setelahnya ya. Tapi kalau teman-teman panitia ada ustadz yang dipanggil, ustadzah mengisi, silakan saja. Yang jelas saya berangkat hari Ahad, saya baliknya nanti hari Senin depannya. Jadi satu kali Kamis kita tidak ketemu insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.